Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Lutfia Nur Hanifah NIM 205231264 dan saya sendiri Lina Tias Astuti NIM 205231265 dan teman saya Rizila Rosiana Putri NIM 205231266 dari kelas 4G Perbankan Syariah Mata Kuliah ke Bank Sentralan dan OJK. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem keuangan syariah di Indonesia. Lanskap sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah di Indonesia terdiri dari 3 subsektor, yaitu yang pertama perbankan syariah, yang kedua industri keuangan non-bank atau IKNB syariah terdiri atas asuransi perusahaan pembiayaan, dana pensiun, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah khusus. Yang ketiga yaitu pasar modal syariah terdiri atas suku negara, suku korporasi, dan reksadana syariah. A. Perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang B. Industri keuangan non-bank atau IKNB syariah. Industri keuangan non-bank atau IKNB syariah merupakan bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas industri, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaan tidak tertentang dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang C yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang terpisah dari pasar modal keseluruhan. Akad dan produk keuangan syariah. Yang pertama, akad dalam keuangan syariah yaitu ada wadiyah, mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah mutahiyah bitamlik, dan khord. Yang pertama yaitu wadiyah, akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Yang B yaitu mudorobah, akad kerjasama suatu usaha antara bank pertama yaitu Malik Sohibul Mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua yaitu amil mudorib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang C yaitu musyarakah, akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Selanjutnya yaitu murabahah, akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan lebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu istisna, akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat yaitu sani. Yang selanjutnya yaitu ijarah, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ijarah mutahiyah bitamlik. Akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Yang terakhir yaitu hard. Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Produk yang kedua yaitu produk-produk dalam keuangan syariah. Produk pertama yaitu tabungan syariah, produk kedua yaitu deposito syariah, produk ketiga yaitu gadai syariah atau ran, yang terakhir yaitu giro syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah. Yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Yang selanjutnya yaitu gadai syariah atau ran. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah peminjaman uang kepada nasabah dengan pinjaman harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Dan yang terakhir yaitu giro syariah, salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan. Yang selanjutnya yaitu industri keuangan komersil. Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan bersifat untuk mengetahui jumlah perhitungan laba maupun rugi secara komersial. Dalam standar akuntansi keuangan dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan paragraf 12 bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum penggambaran pengaruh kejadian di masa lalu dan tidak menyediakan informasi non-keuangan. Yang selanjutnya yaitu keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Tidak hanya perbankan, LKM di Indonesia juga berkembang membentuk sebuah lembaga dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS merupakan bentuk yang sama dengan LKM. Pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad, dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Dalam praktek ekonomi Islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari maghrib, sebuah akronim dari masyir, gharar, dan riba. Keuangan sosial Islam. Keuangan sosial Islam atau KSI mencakup zakat, infak, sedekah, dan yisaf. Namun demikian dalam kajian di
difokuskan pada dana zakat dan wakaf yang dimiliki potensi yang besar di Indonesia. Pengumpulan dana ziswaf tersebut sebagian besar dilakukan melalui sistem keuangan khusus perbankan. Besarnya dana ziswaf yang berada di perbankan yang melebihi threshold penjaminan LPS dan juga risiko penyaluran dalam suatu pembiayaan secara otomatis membuka peluang resiko sistem keuangan terhadap dana ziswaf jika terjadi kegagalan bank. Selain itu, resiko pengelolaan aset wakaf melalui pembiayaan komersial yang bersumber dari dana wakaf uang juga perlu diperhatikan karena selama ini potensi aset wakaf di Indonesia sangatlah tinggi. Akan tetapi hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur pinjaman keuangan sosial Islam. Oleh karena itu diperlukan dukungan yang memadai untuk mendorong pengembangannya keuangan sosial Islam termasuk melalui kerangka hukum dan peraturan yang tepat. Infrastruktur keuangan syariah di Indonesia termasuk salah satu yang terlengkap di dunia. Karena besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia dan misalnya memiliki BPR syariah, BMT, hingga ada regulasi BI, hingga DSN atau Dewan Syariah Nasional, MUI yang mengatur industri keuangan syariah. Kemudian juga besarnya keterlibatan Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, hingga institusi pendidikan dalam penyediaan infrastruktur syariah di Indonesia sehingga lebih unggul dari negara lain. Pembiayaan alternatif dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur seperti suku. Namun kurangnya pemahaman para pelaku pasar dan publik mengenai suku, kejelasan aturan perpajakan, serta masalah likuiditas pasar sekunder masih menjadi kendala perkembangan suku di Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku usaha ataupun industri diminta untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagai nilai utama praktek keuangan syariah seiring dengan semangat mengembangkan pasar keuangan syariah serta dengan pengawasan Dewan Syariah Nasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.